Oke guys, Assalamualaikum. Balik lagi dengan Jaki dan hari ini 24 Januari guys. 24 Januari ya harga-harga saham batubara turun lah ya guys ya. Gue yakin memang lu ada yang masih megang kan. Dan pada video-video sebelumnya kita sudah bahas beberapa perusahaan Pancabudi Idaman, Suparma, Jasa Marga, Avian dan sebagainya kita sudah bahas ya guys ya. Dan kita pada video ini ngobrol santai aja guys, ngobrol santai aja bahwa gue di Twitter karena gue main Twitter guys. Gue di Twitter itu menemukan ada orang yang berkomentar menyatakan bahwa pada akhirnya yang menang adalah investor di pasar modal. Pada akhirnya yang menang di pasar modal adalah investor. Gue adalah orang yang tipikalnya seperti itu. Gue adalah orang yang jarang melihat sekuritas per detik, per menit, per jam. Karena ya gue harus bekerja, gue harus kadang-kadang main sama anak, main game, dan punya kesibukan lah. Gak sempet gue mantau market itu setiap jam, setiap detik, setiap menit, gak sempet. Tapi gue tidak setuju dengan hal tersebut. Karena ada loh scalper yang untungnya gede juga, ada loh trader yang untungnya gede juga. Jadi terlalu tendensius, terlalu berpihak kalau kita menyebut bahwa yang menang adalah investor. Menurut gua, dan harusnya ini benar sih ya, menurut pendapat gua pribadi, yang menang adalah orang yang paham. Orang yang paham apa yang dia beli. Paham ini artinya luas. Dia paham kapan harus masuk, paham kapan harus keluar, paham teknikalnya bagaimana, paham fundamentalnya bagaimana, paham industrinya bagaimana, paham kapan harus cut loss, kapan harus taking profit, paham perusahaannya produsen apa. Jadi makanya ada kata-kata mutiara. Kalau misalkan investasi yang paling bagus ya dari leher ke atas. Oke guys, paling itu aja guys ya. Dan itu hanya ungkapan gue aja. Dan mengenai soal paham atau tidak, kita beberapa kali membahas potensi saham ini akan naik sampai berapa. Nah, sekarang kita coba berpikir terbalik. Jadi, saham-saham batubara, dan tentunya akhir-akhir ini memang sudah ada berita-berita miring tentang batubara ya guys ya. Bahkan tadi ada juga yang share bahwa harga batubara ICE Newcastle di Australia itu sudah di bawah 300 US dollar. Nah, kita akan membahas kalau misalkan memang lu masih memegang saham batubara, ya, berapa potensi loss-nya kalau misalkan memang harga batubara benar-benar anjlok. Di sini akan gue bahas beberapa perusahaan, memang tidak semuanya. Dan tidak semuanya pula ini adalah perusahaan batubara, karena ada perusahaan supportingnya seperti UNTR, kemudian ya ABMM itu kan dia perusahaan investasi sebenarnya. Ya lebih ke situlah, bukan perusahaan batubara. Yang bergerak di batubara ya anaknya gitu. Dia punya anak perusahaan lagi. Nah, dari beberapa perusahaan ini, mana yang kalau kita hold terus paling riskan, paling besar resikonya? Tentunya angka-angka ini tidak akurat ya guys, karena kita ngobrol santai aja. Dan angka-angka ini adalah angka-angka waktu hari ini closing pasar modal di tanggal 24 Januari. Kita bandingkan dengan angka-angka waktu market crash, di mana saham semuanya pada anjlok waktu tahun 2020, ya kira-kira bulan Maret lah. Kemudian harga batubara juga tidak setinggi saat ini. Berarti kan ya memang benar-benar terpukul kan saham-saham, terutama saham-saham batubara. Nah, itu yang akan kita bandingkan dan berapa potensi loss-nya. Sekali lagi, angka-angka ini tidak akurat dan kita tidak terlalu membahas apa yang telah dilakukan perusahaan-perusahaan di atas, karena waktunya akan panjang lagi. Ya lu tau lah harusnya ya, UNTR dia udah akuisisi perusahaan nikel, Harum udah ada Tanito Harum nikelnya juga, kemudian ABMM dia juga dia udah akuisisi SMMT apa Games gitu, lupa gua. Adaro udah ngapain, PTBA udah ngapain, dan ITMG udah ngapain. Jadi kita tidak terlalu banyak membahas itu, tapi kita membandingkan potensi loss-nya saja, membandingkan dengan pada harga di tahun 2020. Nah, kalau dari data ini ya guys ya, dari data ini yang paling riskan kalau lu terus melakukan hold saham batubara. Ini gue bukannya nebar fear guys ya. Sekali lagi, kalau lu menganggap bahwa gue menebar fear dan lu tidak suka dengan video ini, lu boleh skip. Karena tanpa gue tebar fear juga sudah banyak fear yang bertebaran sebenarnya di sosial media kalau lu perhatikan. Jadi buat apa gue nebar fear ya? Nah, kita kembali lagi ke topik. Lu bisa melihat bahwa dari data-data ini yang paling besar
ada 5 saham. Yang pertama ITMG, dia bisa loh balik ke harga 6.000 atau 7.000 dengan maksimal potensial loss-nya, floating loss-nya lu bisa 80%. Kemudian ada MBAP, kemudian ada Harum, kemudian ada Indi, kemudian ada SMMT. Itu. Kemudian ada loh saham-saham yang memang risknya paling sedikit. Kalau kayak UT ini sekali lagi memang bukan perusahaan pure batubara. Dia pendapatan paling besarnya ya dari alat berat itu, tapi terkena imbas dari kenaikan harga batubara yang tinggi dalam beberapa bulan terakhir. Tapi UT dalam data ini ya guys ya, paling kecil risknya, karena ya gue paham lah memang grupnya Astra itu ahli ya, pandai mengelola. UT anaknya Astra, dan kalau lu perhatikan anak-anaknya Astra, dia selalu ekspansi. Astranya sendiri ekspansi, terakhir kan dia ngambil Hill ya, ngambil Hermina itu, karena memang katanya direkturnya dia belum memiliki lini di kesehatan sehingga mengambil Hermina. Nah, si anak-anaknya sama, Auto, Astra Grafia, Astra Agro Lestari, UT. Kalau lu perhatikan, dia selalu membagikan dividen payout ratio hanya 40%. Jadi tidak semuanya dibagikan. Ada laba ditahan, yang laba ditahannya tersebut ya digunakan untuk akuisisi. Ya salah satunya si UT ini. UNTR ini kan dia mengakuisisi Stargate apa gitu ya, perusahaan nikel. Ya pertambangan, dia Stargate dan nilainya itu 4,9 triliun, 4,25 atau 4,9 triliun, lu boleh cek lagi guys. Jadi yang paling minim risikonya sebenarnya adalah UT kalau berdasarkan data di atas. Dan sekali lagi data ini angka-angkanya tidak terlalu akurat. Kalau lu menemukan data yang lebih akurat, lu boleh komen di bawah. Artinya ini gambaran besar saja. Kemudian ada PTBA. PTBA yang memang dia perusahaan milik BUMN dan memang sempat diterpa isu pembelian Pelabuhan Ratu itu ya. Ada pembelian PLTU yang ya berpotensi untuk mengurangi dividennya lah, seperti itu kira-kira. Tapi terlepas dari itu, ya memang PTBA dari beberapa saham ini termasuk yang kecil risikonya, karena memang pada waktu market crash itu dia turun ke 1.300 atau 1.400. Lu boleh cek lagi ya guys ya. Kemudian ada UNTR, ada PTBA, ada KKGI juga termasuk ya, yang dia potensial loss-nya 65%. Kemudian ada BSSR mungkin ini sebenarnya BSSR ini pada saat gue lihat di Maret 2020 dia tidak terlalu turun, baru dia di bulan Mei-nya kalau gue nggak salah, Mei-nya atau bulan April-nya dia turun. Mungkin karena memang si BSSR ini royal banget ya dalam membagikan dividen, karena sekali lagi dividen bisa menggerakkan harga saham. Kemudian ada Adro, kemudian ada si ABMM. Jadi itu aja guys, kita harus paham risknya. Kira-kira saham-saham batubara ini bisa nggak nanti sahamnya sampai naik lagi seperti di bulan Oktober atau September 2022? Sepertinya kecil kemungkinan. Kayak PTBA ini naik lagi bisa nggak ke 4.600 atau 4.400? Sepertinya kecil kemungkinan. Karena psikologis market melihat harga batubara seperti itu ya. Tapi kalau lihat dari dividennya sebenarnya masih murah. Apakah Adro bisa balik lagi ke 4.000? Ya sepertinya kecil kemungkinannya guys ya. Apakah BSSR bisa balik lagi ke 5.000? Kecil kemungkinan. UNTR apakah bisa balik lagi ke 33.000, 34.000? Kecil kemungkinan. Jadi mana yang paling bagus di antara ini? Kembali ke pribadi masing-masing. Karena sekali lagi gue katakan, elu di pasar modal paham apa yang lu beli. Angka-angka ini adalah angka-angka kemungkinan terburuk. Karena memang gue selalu mencatatkan, selalu mengambil kemungkinan terburuk bagaimana ketika saham ini nanti jeblok lagi, ada market crash lagi. Nah ini kemungkinan terburuknya untuk saham-saham batubara menurut gue. Nah kita sudah paham kemungkinan terburuknya. Yang perlu kita lakukan adalah paham perusahaannya ngapain lagi. Kalau perusahaan ekspansi, kemudian potensi dividennya masih besar, bisa jadi dia turunnya tidak sampai ke harga ini. Kalau perusahaannya tidak ada perkembangan, tidak ekspansi, ya begitu-begitu saja, bisa jadi lebih buruk daripada ini. Sekali lagi ini hanya gambaran saja. Jadi itu aja guys paling ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli, ini bukan tebar fir. Sekali lagi, tidak ada untungnya gue tebar fir karena sebenarnya
fear itu sudah ada di sosial media kalau lu melihat. Ya, gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.